Hai Tribuners, berjumpa kembali dengan program Superskor spesial Piala Dunia 2022 bersama saya Delta Gonzales untuk edisi Kamis 1 Desember 2022. Kali ini kita akan mengulas tuntas laga dari grup F yang akan mempertemukan laga antara Kroasia versus Belgia. Sudah bergabung dengan saya ada dua wartawan olahraga Tribun News Solo, Bang Dwi Setiawan dan juga Bang Devor Ismanto. Halo Bang Dwi, Bang Devor. Halo, halo Delta. Eh, Ya, ini laga grup F ini cukup seru karena berisi ya timnas-timnas yang cukup besar, ada pula timnas-timnas yang bisa kita pandang sebelah mata awalnya, tapi juga malah membuat kejutan. Ya, oke. Kali ini akan membahas Kroasia versus Belgia ya. Bang Dwi, Kroasia tampil tidak optimal di laga awal, ditahan imbang oleh Maroko yang saya bilang tadi mengejutkan. Nah, lantas juga menang besar di laga kedua. Nah, seperti apa ini pengamatan dari Bang Dwi penampilan Kroasia? Ya, dua kata yang tepat untuk menggambarkan penampilan Kroasia ya pada Piala Dunia kali ini barangkali telat panas. Tapi Ya, di sisi lain, selain telat panas, Kroasia juga perlu beruntung ya, mengingat heeh, juga ternyata Maroko permainannya juga cukup bagus dan heeh. bahkan bisa mengalahkan Belgia yang menjadi status ya ranking kedua FIFA terbaik saat ini. Jadi telat panas dan cukup beruntung menjadi gambaran yang tepat untuk Kroasia kali ini. Tapi apa yang diperlihatkan Kroasia sebagai finalis Piala Dunia edisi terakhir dalam edisi Piala Dunia kali ini, saya rasa ini menjadi tanda bahwa generasi terbaik Kroasia ini belum habis, belum paripurna. Ya. Walaupun Ivan Rakitic sudah pensiun, tapi bakat-bakat lain yang menjadi andalan Kroasia saat ini mampu menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya, Kroasia ini juga menjadi membuktikan bahwa performa mereka dalam beberapa tahun terakhir itu cukup konsisten Delta. Setelah Piala Dunia 2018 menjadi finalis, Heeh. tahun berikutnya ketika berpartisipasi dalam Euro, Kroasia ini kan hanya kalah di 16 besar melawan Spanyol lewat adu penalti. Tapi di UEFA Nation League edisi terakhir kemarin bisa melewati Denmark dan Prancis untuk bisa menyegel tiket semifinal di UEFA Nation League. Dari catatan dan capaian itu, saya merasa Kroasia hanya telat panas saja dan siap untuk menghadapi Belgia dengan skuad bintangnya. Iya, mestinya telat panas, imbang di laga pertama lalu menang besar. Ini poin tersendiri karena memiliki surplus gol yang cukup banyak. Ini 4-1 saat mengalahkan Kanada di match kedua itu untuk Kroasia. Nah, lantas Bang Devor ini kalau Kroasia memang menjadi finalis ya maupun runner up di Piala Dunia 2018. Nah, lantas Belgia ini juara ketiga di Piala Dunia 2018. Namun juga di Piala Dunia kali ini banyak yang kecewa dengan penampilan Belgia karena masih kedodoran di mana-mana meskipun juga sempat menang 1-0 lawan Kanada di match pertama tapi justru kalah melawan Maroko di match kedua. Pengamatannya Bang Devor. di partai pertama sepertinya penampilan dari BPJ tidak meyakinkan ya Mbak Delta ya, meski menang dengan skor 1-0 melawan Kanada, tapi mereka tidak menampilkan penampilan yang atraktif gitu. Padahal di lini tengah mereka memiliki De Bruyne, memiliki Axel Witsel dan juga Tielemans yang bermain untuk tim-tim Eropa. Namun Roberto Martinez sebagai juru taktik tidak mampu untuk menjadikan mereka sebagai tim yang bermain secara kolektif. Mm-mm. Bahkan dengan sistem 3 back yang ia usung, pemain ini seperti bermain sendiri-sendiri, tidak ada chemistry yang mereka tunjukkan di belakang, tengah atau di depan. Dan di pertandingan kedua ternyata terbukti mereka dikalahkan Maroko dengan skor yang cukup telak 2-0. Dan setelah match pun sebenarnya pemain-pemain dari Belgia ini tidak akur ya, seperti Kevin De Bruyne dengan Vertonghen yang sangat menyindir tentang masalah usia mereka, pun juga dengan Courtois yang juga menyindir masalah usia mereka. Namun seperti yang dikatakan De Bruyne ini ada benarnya juga, di mana usia mereka ini bukan usia emas lagi, bukan seperti di Piala Dunia 2018 yang berhasil menjadi juara ketiga gitu. Kita hitung saja Vertonghen, Alderweireld, Kevin De Bruyne, bahkan Eden Hazard sudah berusia kepala tiga gitu. Berarti mereka ini bermain bukan di usia emas mereka, tidak seperti tahun 2018 lalu. Dan jika mereka bermain seperti ini pun menurut saya bukan sesuatu hal yang mengejutkan gitu. Apalagi menghadapi tim-tim kuda hitam seperti Maroko contohnya. Ya, oke. Jadi kalau Courtois
agak sedikit sensitif dengan masalah usia yang menyebut mereka sudah tidak di usia emasnya lagi karena sudah kepala tiga. Kita lihat Kroasia. Kroasia juga sudah banyak kepala tiga, apalagi Luka Modric yang sudah hampir 37 tahun tapi juga performanya masih oke. Jadi itu hanya alasan saja menurut saya untuk apa? Untuk Courtois ya. Jadi memang Courtois sedikit membandingkan kondisinya di klub Real Madrid dan juga di Belgia. Banyak juga yang pokoknya kondisinya sangat berbeda sekali. Yang namanya sebuah timnas menang maupun sebuah klub menang memang tidak selamanya itu kesalahan dari kiper, tapi juga harus dibenahi bagaimana lini depannya, bagaimana lini pertahanannya. Seperti itu ya dari Bang Devor ya. Ya, mungkin saya menambahkan Delta. Silakan Bang Dwi. Kalau Belgia ini, kalau orang bilang generasi emasnya kan sudah pudar, sudah Ya. hilang gitu. Tapi sebenarnya yang sangat sayangkan adalah bagaimana Federasi Belgia ini kenapa masih mempertahankan pelatihnya saat ini gitu. Kita tahu kalau misal Real Madrid walaupun mungkin pemainnya tua-tua, tapi mendatangkan pelatih sekelas Carlo Ancelotti tentu itu akan menjadi merubah ya dari skema pemain yang ada. Saya yakin ketika Belgia pada tahun ini misal menunjuk pelatih yang memang sudah teruji kualitasnya, sudah teruji CV-nya, tentu dengan sekuat yang ada saat ini, walaupun dengan usia yang sudah di atas keemasannya, saya yakin lebih bisa berbicara banyak. Jadi faktor pelatih ini cukup menentukan juga Delta untuk prestasi Belgia di Piala Dunia kali ini. Ya, apalagi juga skuad yang dibawa oleh Roberto Martinez di Piala Dunia 2022 ini tidak jauh beda dengan yang dibawa saat ke Rusia di edisi 2018. Itu dari Belgia yang memang banyak mengundang kekecewaan di antara supporter dan juga penonton pemirsa Piala Dunia. Nah, lantas Bang Dwi di sini Kroasia meskipun sudah menjadi juara grup untuk sementara dengan raihan 4 poin, tapi juga laga melawan Belgia ini tidak bisa dipandang sebelah mata maupun juga tidak bisa disepelekan meskipun juga Belgia sekarang sudah tengah terpojok posisinya. Nah, lantas apa yang perlu dipersiapkan Kroasia untuk bisa mengantisipasi kejutan-kejutan yang mungkin saja bisa terjadi dari Belgia? Iya, yang menjadi tantangan Kroasia menghadapi Belgia ini sebenarnya bukan bagaimana Kroasia bisa mengoptimalkan timnya, tapi tentang bagaimana Kroasia bisa memanfaatkan kondisi eksternal lawannya. Karena kita tahu tadi udah dibahas bahwa Belgia ini ruang gantinya sedang tidak akur, sedang bermasalah, sedang kurang harmonis. Tentu itu menjadi sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh Kroasia untuk bisa memperparah luka dari Belgia di Piala Dunia kali ini. Selain itu Delta, berdasarkan catatan saya, Belgia itu sudah kalah 7 kali dari 19 laga terakhir di semua kompetisi. Nah, itu kan menjadi sebuah tanda bahwa memang inkonsistensi sudah mendera timnas Belgia dan status sebagai juara peringkat kedua terbaik dunia FIFA itu seakan tidak berbekas. Jadi kalau Kroasia bisa memanfaatkan kondisi eksternal yang sedang ada di Belgia ini, saya yakin Kroasia bisa lolos ke babak berikutnya dengan penuh meyakinkan. Ya, sangat meyakinkan untuk Kroasia bisa lolos lawan Belgia ini. Sementara itu, Bang Devor, Belgia terdampar di peringkat ketiga ya, meskipun sudah mengemas 3 poin di sini. Nah, tadi sudah disebutkan Bang Devor kalau dari beberapa pemain terlibat mungkin saling sindir ataupun juga dalam permainan tidak kolektif, tidak ada chemistry, bahkan ini sangat menjadi penyakit permainan ini sampai-sampai pemainnya tidak ada chemistry dan juga ruang ganti dengan kondisinya sangat panas. Nah, akankah berpengaruh besar terhadap permainan Belgia atau justru peluang lolos 16 besar sudah sangat tertutup di sini? Kalau menurut saya, Roberto Martinez sebagai pelatih harus berani mencadangkan pemain-pemain yang sudah disebutkan pemain yang sudah uzur ya, seperti Eden Hazard. Dia bahkan di Real Madrid hanya mendapatkan menit bermain yang cukup sedikit. Namun, dunia kali ini 2 pertandingan dia tampil starter. Dan itu pun dia tidak menunjukkan kualitasnya seperti 4 tahun yang lalu. Dan juga di lini belakang pun juga Jan Vertonghen bukan seperti 4 tahun lalu. Pun juga Alderweireld yang walaupun secara postur dia masih tinggi besar, namun secara kualitas dia hanya bermain sudah terlempar dari klub-klub top Eropa. Jadi kalau Roberto Martinez masih ingin memasang 2 pemain tersebut, ya kita saksikan Kroasia pasti bakal mengubrak-abrik walaupun dengan Luka Modric yang sudah 37 tahun, tapi dia berhasil tampil konsisten itu. Perbedaan Kroasia dengan Belgia pun itu secara umur mungkin Kroasia masih mengalahkan Modric, masih mengalahkan Brozovic yang sudah berusia 30 tahun ke atas, namun mereka masih bermain untuk tim-tim kelas Eropa, sedangkan
Belgia itu berbanding terbalik. Mereka seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi sudah terlempar. Bahkan Eden Hazard pun juga tidak masuk ke dalam skuad inti Real Madrid. Jadi kalaupun Roberto Martinez masih kepala batu dalam tanda kutip untuk memasang pemain-pemain yang sudah uzur itu, ya maaf saja berarti Kroasia dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Ya, tentunya ya. Oke, dan saya lihat kemarin di headline berita pun KDB ngomong kalau usia kita tuh udah segini, jadi kelihatan tidak mungkin kalau kita akan menjuarai Piala Dunia untuk edisi kali ini. Terlihat sangat pasrah sekali. Nah, kalau dari pengamatan Bang Dwi maupun Bang Devor ini kita lihat KDB bagaimana besarnya dikdayanya dia di Manchester City, tapi justru dia agak melempem di timnas. Kalau kita lihat KDB seakan-akan bingung akan ngasih ke siapa ini, ke Batshuayi maupun ke Hazard yang tadi juga penampilan Hazard cukup kurang meyakinkan. Beda halnya kalau di Manchester City kita KDB bisa dengan mudah ngasih ke Foden maupun juga ke Grealish atau ke pemain-pemain lain yang ada di Manchester City. Nah, seperti apa nih perbedaan yang begitu jomplang menurut saya posisi dari KDB, Bang Dwi Setiawan? Ya, kalau mengkomparasikan ya keberadaan KDB di Manchester City dan Belgia, seakan-akan untuk Belgia saat ini memang jauh berbeda. Beda kalau kita komparasikan antara Belgia di tahun 2018 dengan Manchester City sekarang. Tentu itu akan menjadi sebuah hal yang berbeda. Benar tadi bahwasanya salah satu hal yang membuat KDB bingung di Belgia ini memang kemana ini arah bola yang ingin aku berikan. Umpan-umpan ajaib dan sentuhan ajaib itu seakan-akan tidak keluar karena memang target man-nya kan juga tidak sebaik di Manchester City. Daya dukung di lini tengahnya juga tidak sebaik di Manchester City. Tentu secara sistem permainan juga berbeda dari Roberto Martinez. Hal itu akhirnya membuat KDB seakan-akan menjadi ya single factor di lini tengah, dan ketika ingin menciptakan peluang ya tergantung penyerangnya apakah bisa klinis seperti keklinisan Haaland dalam memanfaatkan setiap peluang KDB di Manchester City. Ya, sayang sekali Haaland tidak lolos kali ini timnasnya di Piala Dunia edisi 2022. Lantas Bang Devor, kalau kita lihat ya KDB mungkin sama-sama garangnya di timnas maupun di City, tapi finishingnya dari lini depan di timnas agak sedikit kurang meyakinkan. Nah, seperti apa di pengamatan untuk KDB sendiri? Seperti yang dikatakan Mas Dwi, terdapat perbedaan sistem ya permainannya. Kalau di Manchester City, Pep Guardiola bermain dengan 4-3-3-nya, sedangkan bersama timnas Belgia, mereka bermain dengan sistem 3-4-3, dan KDB tidak bermain sebagai pemain nomor 10 ataupun playmaker. Dia bermain bersama Hazard, Batshuayi di lini depan, di trio lini depan, walaupun Kevin De Bruyne lebih menjemput bola, tetapi sistem permainan yang tidak mengandalkan ball possession ini berpengaruh terhadap kreativitas De Bruyne yang selama ini kita kenal. Jika di Manchester City dia dapat dilayani oleh Rodri ataupun Bernardo Silva, tapi dia dilayani oleh dua gelandang tipikal box to box yang menurut saya lebih cenderung keberadaan, yaitu Axel Witsel dan Tielemans. Dan duanya ini tidak mampu menopang KDB secara sempurna di Manchester City pun, walaupun KDB sebagai contoh saat bermain melawan Kanada di match pertama, KDB sudah mengerahkan seluruh tenaganya dalam kemenangan itu. Namun seperti kita tahu Batshuayi striker, kalau nggak salah dia udah bermain di Liga Turki, finishingnya kita lihat kontrolnya, finishingnya, bahkan dia menjadi kartu mati di lini depan walaupun berhasil mencetak gol. Dan Kevin De Bruyne dengan keluhannya selama ini bersama timnas Belgia pasti itu menjadi hal yang sangat wajar ya. Jadi kalaupun Belgia berharap untuk dapat digendong oleh Kevin De Bruyne, nampaknya akan sulit, Delta. Akan sulit, dan juga jadi PR tersendiri buat Roberto Martinez ya, supaya tidak kolot untuk bisa mengubah taktik serangan agar bisa lebih luas dan bisa melancarkan Belgia untuk lolos ke 16 besar. Silakan Bang Dwi. Ya, kalau De Bruyne sekarang kelihatan bingung di Belgia, sebenarnya ibaratnya kalau di Piala Dunia ini dia salah tim. Salah tim justru. Iya, kalau harus ke tim mana ini? Kalau cocok sebenarnya tim Inggris itu akan sangat menunjang, karena dengan sistemnya, dengan komposisi pemainnya dan striker sekelas Harry Kane, tentu timnas Inggris bisa berjaya kalau ada Kevin De Bruyne pada. Nah, ini sepertinya semua penyerang impiannya bisa dimanjakan oleh umpan-umpan dari KDB ya. Dan termasuk Inggris paling cocok.
Ya, apalagi juga main di Manchester City sudah banyak pemain-pemain Inggris yang kenal dengan KDB maupun juga chemistry-nya mereka sudah cocok ini kalau di timnas Inggris ya. Saya setuju dengan Bang Du ini ya. Oke, Kroasia versus Belgia cukup sulit untuk bisa menang besar di sini antara dua timnas. Prediksi skornya seperti apa ini Bang Devor? Kalau Roberto Martinez masih kepala batu untuk Mm-mm. memakai pemain-pemain yang seperti di dua laga sebelumnya, Ya, Kroasia prediksi bakal menang mudah dengan dua digit gol, mungkin 2-0 ataupun 3-1. 2-0 maupun 3-1 untuk Kroasia ya. Ya, oke. Bang Dwi, gimana nih? Ya, karena kondisi internal yang runyam dari Belgia, saya yakin Kroasia bisa memanfaatkan dengan baik. Apalagi penyerangnya kan Kramaric kemarin mencetak brace. Saya yakin Mm-mm. dengan kepercayaan diri tinggi itu bisa Mm-mm. mengantarkan Kroasia bisa menang 2-1 pada laga kali ini. 2-1 tipis ya, tapi tidak apa-apa. Jadi Belgia akan siap-siap pulang kalau benar-benar kalah dari Maroko, tapi kita juga harus menunggu laga lainnya di grup F yang mempertemukan antara Kanada dan Maroko. Nah, ini akan sangat seru sekali seperti apa hasil endingnya ya. Oke, terima kasih untuk Bang Dwi dan juga Bang Devor atas ulasannya Kroasia versus Belgia. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, Tribuners jangan lewatkan program Super Skor spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan juga Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam sebelum pertandingan. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.